Well Groom People, di episode kali ini Real People, Real Story. Sudah bersama saya, sahabat lama saya. Kok saya panggilnya Ko Hendra Warsita. Oke, Pak Hendra Warsita. Beliau pensiunan dari Makplas, perusahaannya Pak Hermawan Kertajaya. Nah, lucunya beliau di hari pensiunnya membuka bisnis yang unik, yang mungkin juga kita sering dengar orang menggunakan tenaga kerja difabel. Ya, tapi satu pertanyaannya, banyak orang menggunakan difabel menjadi daya marketing. Untuk mendapat simpatik orang, bisnisnya akan didukung banyak orang. Apakah itu menjadi salah satu strategi Koko? Ya, ini sebetulnya bukan itu. Saya waktu pensiun itu saya mau bikin satu social enterprise. Social enterprise itu adalah social activity yang di dalam bisnis. Jadi yang built-in di bisnisnya. Jadi saya keliling, saya sempat ke Singapura, saya sempat jalan-jalan kemana. Saya menemukan bahwa orang difabel ini bisa di-train professionally. Tapi bukankah itu lebih capek, lebih lama melatih difabel? Oh pasti, karena kita belum ngerti cara ngajarnya. Nah, saya sudah berjalan kira-kira ada 2-3 batch ini, kita sudah mulai mengerti caranya gimana. Jadi makin lama makin gampang. Itu. Dan buat ini yang very interesting. Jadi mereka ini produknya ini layak dijual, layak dibeli, layak maksudnya kita nggak malu kalau mau. Jadi biarpun mereka difabel, ketika mereka di training bagus, hasil outputnya sama dengan orang yang normal. Malah lebih bagus kalau saya malah bilang. Lebih bagus. Iya, makanya saya selalu bilang saya adu chef saya sama chef yang tetangga saya lah. Bikin nasi goreng pun nggak mungkin kalah. Nah inilah, terus saya menemukan juga bahwa kita ini tidak mengerti difabel, sangat selalu underrated, mereka itu underrated. Jadi dan keempat saya melihat bahwa difabel ini kepingin dihargai. Nah, itu yang kita nggak ngerti juga. Yang kelima itu mereka tidak mau dikasihani, jadi nggak boleh kasihani. Mereka itu mau saya latih sebagai profesional, jadi bisa, jadi bukan jadi nanti jadi pengemis profesional, saya nggak mau. Nah, Koko mendapatkan orang-orang difabel ini di mana? Itu banyak yayasan-yayasan yang membina difabel ini, tapi sayangnya sebagian besar yayasan ini hanya mikirkan trainingnya saja, tidak memikirkan kelanjutannya. Jadi kalau buat saya tidak ada gunanya kalau cuma mentraining mereka jadi tukang masak paling bagus. Terus habis mereka bisa, mereka nggak ada kerjaan, nganggur ya, nggak ada income ya. Iya, nggak ada income, buat apa? Nah, kita balik dulu ke mereknya, Dignetiku, artinya apa? Nah, Dignetiku ini adalah menaikkan mereka, kelas mereka, martabatnya supaya bangga mereka di sini, kerja seperti biasa, seperti orang biasa. Ya, memang ada kekurangan-kekurangan yang biasanya servis mungkin agak beda, karena kalau pesen pun mesti pakai bahasa isyarat dan macam-macam gitu, cuma nunjuk-nunjuk. Buat saya itu minor lah. Nanti kalau sudah biasa ya bisa saling mengerti lah. Lagian mengajarkan publik juga untuk punya empati dan simpati kepada orang difabel ini ya, belajar bersabar. Sebenarnya kalau sabar aja ngomong pasti bisa nyampe juga pesannya. Ya, saya juga berusaha supaya mereka melakukan semaksimal mungkin. Service excellent itu harus ada. Saya training mereka jadi service excellent juga. Jadi nggak ada bedanya. Tidak menurunkan standar walaupun mereka punya kekurangan. Betul. Jadi sebisa mungkin. Jadi ya
jangan customer masuk sini, ya nggak apa-apa lah itu karena mereka difabel, saya nggak mau masuk sini, ini harus tidak menurunkan standar. Nah, itu namanya dignity kan. Ya, dignity. Terus bisnisnya secara gambar besarnya apa aja kok? Jadi saya melatih mereka itu 3 bulan, 3-4 bulan. Jadi training teori sama praktek. Jadi ada training center. Orang-orang ini dilatih, mereka tidak bayar ya? Tidak bayar. Tapi Koko dapat sponsor buat ya, mereka? Ya, saya dibantu sama perusahaan-perusahaan yang punya dana CSR. CSR, untuk membiayai mereka. Gitu. Nah. Terus yang kedua, selain punya training center, punya apa lagi? Jadi trainingnya itu yang mentraining itu Asosiasi Profesional Culinary Indonesia. Jadi mereka selesai training dapat sertifikat. Oh, dapat sertifikat. Yang sama dengan D1. Gitu. Jadi sesudah itu aku bina di sini maupun saya bekerja sama Hotel Bintang 5. Jadi kalau lulus dari pelatihan Koko, tidak kerja di tempat Koko bantu mendistribusikan mereka juga ke tempat lain. Betul. Yang kedua, aku lihat ada catering. Iya, itu catering itu 70% itu chefnya itu orang difabel. Difabel 70%. Jadi cateringnya kemana aja kok? Cateringnya kita ya kemana-mana, ke office, nanti kalau ada event, ada ya ke kantor-kantor gitu. Aku lihat Koko cateringnya juga ada kayak nasi kotak gitu ya. Iya. Jadi ada prasmanan, ada nasi kotak. Betul. Iya. Terus ada satu lagi di belakang kita coffee shop. Coffee shop. Lah ini unik coffee shop ini. Ini kalau coffee shop ini 100% difabel. Dan saya melatih juga bikin jamu. Jadi saya melatih basic jamu. Mereka kreatif banget. Jadi dibikin jamu fusion. Jadi kalau kopi sama jamunya ini hanya di Cafe Koko aja nih? Iya. Nanti alamatnya ya ada di bawah ya, di YouTube dikasih tahu kalau yang daerah-daerah sini mau datang atau yang jauh-jauh pengen datang juga melihat apa yang Koko kerjain bisa lihat, ya kan? Iya. Jadi kedepannya visi misi Koko apa sih atas semua ini? Nah ini yang saya nemukan itu juga bukan food aja, F&B ini kan salah satunya. Ya. Ternyata mereka itu ada yang mereka punya passion sendiri-sendiri kayak orang normal. Itu yang kita belum nggak ngerti. Semua diajari masak, padahal ada yang nggak suka masak juga. Iya betul. Nah, makanya di rekrutmen saya itu ada assessment. Nah, lu hobinya di mana? Nah, kalau nggak suka masak ya jangan dipaksain jadi tukang masak. Tapi saat ini belum ada pelatihan lain selain masak. Belum. Kedepannya mau ada pelatihan nanti apa aja? Ada penjahit, misalnya beauty, batik, nanti lain-lain. Jadi akan ke depan berkembang nanti banyak. Tujuan saya ini ya mirip sama ini. Ini kan saya bikin pilot project, semacam pilot project. Nah, kalau misalnya fashion, kita panggilin fashion designer untuk membimbing mereka supaya produk ini bisa dijual commercially. Jadi orang pakai nggak malu, bukan beli, aduh saya beli kasihan. Ini double value juga ya kok, UMKM yang dikerjakan di Fabel. Betul. Ya, tetapi sekali lagi Koko dari tadi menegaskan produk harus mencapai standar. Betul. Ya, bukan karena mereka difabel, mereka dikasih standar yang lebih rendah. Benar. Setuju. Ya, nggak bisa berbisnis karena untuk mendapat belas kasihan orang. Di training saya itu juga ada entrepreneurship, training entrepreneurship. Jadi kalau yang lulusan nggak mau kerja, mereka mau bikin sendiri di rumah. Keren. Iya. Kan sudah punya sertifikatnya, sudah punya, tinggal itunya aja gitu. Ya keren ya kok, semoga kedepannya berkembang besar. Nah ini kan terhalang COVID ya. Koko buka ini kapan ya? Seberapa lama sebelum COVID? Ini sudah kira-kira hampir 1,5 tahun lah gitu. Ini baru 1,5 tahun? Ya. Berarti Koko buka pas lagi COVID loh? Lagi COVID, ya itulah. Jadi mau berkembang agak susah. Jadi tapi ini namanya sociopreneur ya. Jadi ada sosialnya, ada entrepreneurnya. Nah nggak semua orang punya hati sociopreneur loh. Gitu ya.
Nggak semua. Jadi semoga setelah COVID ini berlalu, ini semua bisa lancar ya, Betul. Ko ya. Iya. Oke. Terima kasih. Ya. God bless your good heart. Amin. Semoga ini yang menonton, kalau ada yang melihat tertarik mendukung, silakan kontak Dignity-ku. Thank you, Koko. Thank you. Kata kuncinya adalah di like. Kalau kamu nonton konten ini dan kamu suka, jangan lupa dipencet tombol like-nya. Atau bisa subscribe pastinya. Jangan lupa juga kasih komen. Kalau like, apalagi yang satu ini, jangan lupa di-share. Kenapa demikian? Karena Karena YouTube Guru Grooming Indonesia adalah sebuah yayasan di mana keuntungan dari YouTube ini kami gunakan untuk dua hal. Pertama, untuk membiayai anak-anak yang ingin sekolah tapi tidak punya dana. Yang kedua, membiayai guru-guru yang hidupnya kekurangan.